Istriku sudah 7 tahun menjadi ibu rumah tangga. Ibuku berkata, dia itu cuma benalu, tidak mau kerja. Aku memberinya kartu ATM-ku dan berkata, pergilah bersenang-senang beberapa hari. Lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam ini, kota Surabaya di luar sana telah terlelap. Hanya sesekali terdengar raungan klakson truk dari persimpangan jalan yang jauh. Aku duduk diam dalam kegelapan kamar tidur. Seberkas cahaya kuning pucat dari lampu jalan menyusup melalui celah gorden, menerangi wajah Anjani. Istriku sedang tidur nyenyak, tetapi bahkan dalam tidurnya, alisnya berkerut rapat seolah menanggung beban kekhawatiran yang tak kasat mata. Dengan lembut aku mengulurkan tangan, menyentuh helai-helai rambutnya yang mulai dihiasi beberapa uban tipis. 7 tahun, bukan waktu yang lama dalam rentang hidup manusia, tetapi cukup untuk merenggut masa muda seorang wanita. Tangan Anjani, yang kini ku genggam dengan hati-hati, terasa kasar dan kapalan. Kapalan itu tak terhindarkan, berasal dari pisau dan talenan, dari cairan pembersih, dari ribuan pekerjaan repetitif tanpa nama di sekitar rumah ini. Setiap hari aku bertanya pada diri sendiri dengan penyesalan, apa yang telah kulakukan 7 tahun lalu pada gadis cantik dan penuh semangat ini? Aku dulu bangga menjadi suami yang baik, tetapi kenyataannya jauh lebih kejam. Ingatan membawaku kembali ke hari itu, 7 tahun yang lalu. Kami adalah pasangan muda yang tinggal di sebuah apartemen sewaan yang sempit dan berantakan. Anjani, dengan segala ambisinya, adalah seorang ketua tim pemasaran yang dinamis dan percaya diri, selalu bersinar cemerlang di mataku. Hari ketika dia keluar dari kamar mandi dengan test pack 2 garis di tangannya, matanya berbinar bahagia, aku langsung memeluk dan memutarnya di udara. Tetapi bersamaan dengan kebahagiaan menjadi orang tua, datang pula kecemasan hidup. Atasan Anjani saat itu terus-menerus mempersulitnya setelah tahu dia hamil. Dia mendesaknya untuk menyelesaikan target, memaksanya melakukan perjalanan dinas keluar kota, dan begadang untuk menulis laporan. Melihat istriku yang semakin mual, pucat, dan kehilangan berat badan, hatiku terasa pedih. Suatu malam, ketika Anjani menangis di depan laptop karena kelelahan, aku menghampirinya, memeluknya, dan mengucapkan kata-kata yang kuanggap paling gagah yang bisa diucapkan seorang pria. Aku mengelus rambut Anjani dan dengan lantang menyatakan, kamu ajukan saja surat pengunduran diri, istirahat di rumah dan rawat anak kita, dunia di luar sana biar aku yang urus. Janji itu meluncur dari mulutku dengan begitu mudah, membawa serta keangkuhan seorang pemuda yang ingin melindungi keluarganya. Anjani sepenuhnya percaya padaku. Dia melepaskan kariernya yang sedang menanjak, melepaskan kesempatan promosi yang telah dia perjuangkan dengan keringat dan air mata selama bertahun-tahun. Dia mundur ke balik pintu rumah, namun memberikan langit yang luas untukku terbang. Dan memang benar, aku berhasil memenuhi permukaan janji itu. Aku bekerja membabi buta. Karierku menanjak pesat, menghasilkan banyak uang, membeli rumah yang luas di kompleks perumahan, dan mengganti mobil dengan yang lebih mewah. Aku pergi pagi pulang larut malam, tenggelam dalam pujian rekan kerja dan sanjungan mitra bisnis di meja perjamuan. Ada malam-malam ketika aku pulang dalam keadaan mabuk berat. Anjani dengan diam-diam membawakan baskom berisi air hangat untuk menyeka wajahku, aku hanya bisa bergumam menyuruhnya tidur. Uang yang kuhasilkan cukup untuk menghidupi keluarga ini dengan nyaman seumur hidup. Aku mengenakan jubah gemerlap seorang pilar keluarga. Aku merasa berhak memutuskan segalanya di rumah. Dan yang lebih buruk, aku menganggap bahwa uang yang kubawa pulang setiap bulan sudah lebih dari cukup untuk membalas pengorbanan istriku. Aku tidak pernah bertanya apakah dia bosan di rumah, apakah dia lelah, namun saat ini ketika aku duduk di sini dan menatap lekat-lekat pada penampilan Anjani yang kuyu, aku baru menyadari betapa salahnya aku. Dunia hebat yang kujanjikan padanya sebenarnya apa? Hanyalah 4 dinding dapur yang pengap, hari-hari yang panjang dan membosankan dihabiskan dengan popok dan susu, dengan makanan yang disajikan, lalu disimpan kembali di kulkas karena aku sibuk menjamu klien dan tidak pulang.
Aku mengenakan setelan jas mahal yang licin, menyemprotkan parfum mahal setiap pagi melangkah keluar rumah, sementara istriku di rumah berkutat dengan daster lusuh yang warnanya telah pudar di bagian ketiak berbau asap minyak dan kecap. Aku menepuk dada dengan bangga karena menghasilkan uang, tetapi dengan lalai melupakan bahwa Anjani telah mengorbankan masa depan kariernya, hubungan sosialnya, dan bahkan kebebasannya sendiri, agar aku bisa tenang membangun kerajaanku. Teman-teman seangkatan Anjani kini telah menjadi direktur atau manajer, mengendarai mobil dan menenteng tas bermerek, sementara istriku menghitung setiap lembar rupiah recehan untuk pergi ke pasar. Penyesalan menyelimuti pikiranku seperti sebuah hukuman yang terlambat. Aku telah mengabaikan wanitaku terlalu lama. Aku membiarkannya layu, terkuras habis di dalam rumah yang pernah kujanjikan akan kubangun menjadi sarang yang bahagia. Kapalan di tangannya, rambut rontok yang berserakan di bantal, desahan napas yang tertahan di malam hari. Semuanya adalah bukti kelalaianku yang luar biasa selama 7 tahun terakhir. Kelalaianku telah membiarkan tragedi yang lebih buruk datang, perlahan-lahan mencekik hidupnya. Aku berutang permintaan maaf pada Anjani, sebuah penebusan yang mungkin sisa hidupku pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Pernikahan kami telah berada di ambang jurang dan penyebab utamanya adalah ketidakpedulianku sendiri. Jika aku tidak berubah, aku tahu pasti aku akan kehilangan selamanya wanita yang telah mendedikasikan seluruh masa mudanya untuk keluarga ini. Semua tragedi dalam keluargaku tidak dimulai dari perselingkuhan atau kemiskinan, melainkan dari sebuah keputusan atas nama bakti pada orang tua yang kuambil. Ketika Kirana, putri kami, genap berusia 4 tahun, pekerjaanku memasuki tahap promosi yang paling sibuk. Aku diangkat menjadi manajer penjualan area, yang berarti aku sering harus melakukan perjalanan dinas, terkadang pergi selama seminggu penuh. Anjani sendirian mengurus rumah dan anak kecil yang membuatnya kelelahan. Seringkali saat aku menelepon ke rumah, aku mendengar suara istriku yang lelah, sementara anakku menangis kencang di sampingnya. Kasihan melihat istriku kepayahan, aku mendapat ide untuk menjemput ibuku dari desa untuk tinggal bersama kami. Aku yakin dengan bantuan nenek mengurus makanan dan menjemput cucunya dari sekolah, Anjani akan punya waktu untuk beristirahat, pergi ke spa, atau bergabung dengan klub hiburan untuk mengurangi kebosanannya. Aku mengendarai mobil, pulang ke desa di dekat Ponorogo, membantunya mengemasi barang-barang, dan dengan antusias membawanya ke kota. Aku sama sekali tidak tahu bahwa saat mobil berhenti di depan rumah, aku juga sedang membuka pintu neraka bagi istri setiaku. Ibuku adalah seorang wanita dari sebuah desa di Ponorogo, Jawa Timur, yang memegang teguh pemikiran konservatif. Seumur hidupnya dia bekerja keras di sawah, terbiasa dengan pemikiran bahwa seorang wanita harus membanting tulang di ladang sambil melayani suami dan anak. Ketika dia melangkah masuk ke rumahku yang nyaman dan menyaksikan menantunya tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga, di kepalanya langsung terbentuk prasangka bahwa Anjani adalah seorang benalu. Pemeriksaan ketat dimulai dari hal-hal terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Ibuku, dengan dalih sebagai orang yang lebih tua, mengambil alih kendali pengeluaran belanja pasar Anjani. Setiap hari dia mengamati setiap ikat sayur dan potong ikan, membuka kulkas untuk memeriksa apa saja yang dibeli menantunya. Dia mengomel tentang Anjani yang membeli daging sapi terlalu mahal atau membeli buah impor untuk cucunya yang dianggapnya sebagai pemborosan uang putranya. Dia sering bergosip ke seluruh kompleks perumahan, mengatakan bahwa putranya hebat, sendirian menafkahi seluruh keluarga, sementara menantunya hanya tahu menikmati hidup enak tanpa tahu diri. Aku masih ingat betul suatu malam akhir pekan ketika aku baru pulang kerja. Suasana di rumah terasa sangat tegang. Ibuku duduk dengan angkuh di sofa, menunjuk ke sebuah blus baru yang baru saja dibeli Anjani dan digantung di balkon. Dengan nada sinis, dia menghakimi Anjani yang tidak menghasilkan uang. Hanya tahu meminta uang dari suami, tetapi berani membeli blus seharga ratusan ribu. Dia berkata bahwa dulu dia mengenakan baju tambalan sambil bekerja keras seharian tanpa berani mengeluh. Sedangkan menantu zaman sekarang terlalu dimanja,
Belum menghasilkan sepeser pun sudah berani boros, dia bahkan berteriak bahwa uang yang kuhasilkan harus disimpan untuk masa depan atau dikirim ke kampung untuk mengurus makam leluhur, bukan untuk dipakai pamer oleh seorang wanita. Anjani berdiri diam di ambang pintu dapur, menundukkan wajah. Kedua tangannya saling meremas erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia mengangkat matanya yang memerah, menatapku dengan tatapan memohon yang putus asa, berharap suaminya akan membela dan mengatakan sesuatu yang adil. Tapi apa yang kulakukan? Aku memilih untuk menghindar. Karierku yang sedang menanjak membuatku selalu merasa lelah dan enggan menghadapi masalah keluarga. Aku takut dicap sebagai anak durhaka jika membantah ibu. Aku bergegas masuk ke ruang kerja, menutup pintu rapat-rapat untuk lari dari kekacauan itu, membiarkan istriku menahan semuanya sendirian di ruang tamu. Ketika malam tiba dan ibu sudah tidur, aku baru diam-diam mengambil dompetku dan mengeluarkan uang Rp5.000. Kuselipkan ke tangan Anjani di kamar tidur. Aku membisikkan kata-kata alasan paling pengecut dari seorang pria. Aku berkata, sayang, ambil uang ini. Belilah apapun yang kamu suka, anggap saja ini kompensasi dariku. Ibu sudah tua. Beliau terbiasa hidup hemat di kampung. Coba sabar sedikit ya, demi kedamaian rumah tangga. Menjadi menantu memang harus sabar. Nanti setelah ibu tiada, aku akan mengganti semuanya untukmu. Anjani menatapku lekat-lekat dengan sorot mata yang gelap. Dia tidak menerima uang itu, menepis tanganku, lalu hanya berbalik dalam diam, menarik selimut menutupi seluruh kepalanya. Aku mengira keheningan itu adalah persetujuan, adalah pemahaman istriku atas baktiku, tapi aku tidak tahu bahwa setiap kali aku memintanya untuk bersabar, aku sedang memotong rasa hormat dan cinta yang dia miliki untukku. Aku telah menggunakan uang dari kelalaianku untuk membeli kedamaian palsu, membiarkan wanita yang kucintai diinjak-injak martabatnya hari demi hari. Aku telah mendorongnya ke dalam pertempuran yang tidak seimbang, di mana satu-satunya wasit yaitu aku selalu membela lawannya. Aku telah gagal total dalam peranku sebagai suami yang melindungi istrinya. Kesabaran Anjani dan kepengecutanku telah membuat ibuku semakin menjadi-jadi. Dia tidak hanya berhenti pada sindiran, tetapi mulai menanamkan pikiran beracun ke dalam kepala putri kami yang berusia 8 tahun. Kirana dulunya adalah anak yang sangat dekat dengan ibunya. Dulu setiap pulang sekolah dia akan berlari ke dapur, memeluk Anjani, dan dengan riang bercerita tentang apa yang terjadi di kelas, memamerkan nilai-nilai bagusnya. Dia sering membantu ibunya memetik sayur atau merapikan piring. Anjani juga selalu memberikan perawatan paling lembut untuknya, mengepang rambutnya dengan teliti, memasak makanan kesukaannya, dan mengajarinya belajar setiap malam. Namun sejak nenek tinggal bersama dan terus-menerus menyejalkan pandangan-pandangan sesat, sifat anak itu mulai berubah secara drastis. Pelukan sambutan semakin jarang, digantikan oleh sikap kasar, dan menjauh dari ibunya sendiri. Aku mulai melihat tanda-tanda aneh di meja makan setiap malam. Kirana tidak lagi antusias dengan masakan Anjani. Suatu hari, Anjani susah payah memasak sayur sop iga yang sangat lezat. Tetapi anak itu mengerutkan kening, mendorong mangkuknya ke samping dan dengan angkuh mengeluh, sayurnya hambar, tumisannya terlalu lembek. Suatu kali dia bahkan dengan kasar melempar sumpitnya ke meja, berteriak, ibu di rumah seharian cuma masak saja tidak beres. Kasihan ayah pulang kerja capek, jadi tidak nafsu makan. Aku yang mendengarnya merasa tidak enak, lalu menegur putriku beberapa kali, mengatakan tidak boleh kurang ajar pada ibu dan harus menghargai usaha orang yang memasak. Namun, ibuku langsung campur tangan. Dia mengambil potongan daging terbaik dan meletakkannya di mangkuk cucunya sambil mencibir membela, "Cucuku kan bicara benar, tidak ada yang salah." Ibunya memang tidak becus. Wajar kalau dikritik. Tidak sekolah tinggi. Tidak kerja, ya otaknya jadi tumpul. Masak pun tidak enak. Anjani tidak berkata sepatah kata pun, hanya diam-diam menghabiskan nasi putihnya dengan garam.
dan aku sekali lagi hanya mendecakkan lidah dan mengabaikannya, berpikir itu hanyalah reaksi seorang anak yang sedang dalam masa meniru orang dewasa. Nanti kalau sudah besar, dia akan mengerti sendiri. Puncak dari semua ini terjadi pada suatu Jumat sore. Hari itu aku merasa pusing karena stres pekerjaan, jadi aku meminta izin pulang lebih awal untuk beristirahat. Rumah sepi, Anjani mungkin sedang pergi ke supermarket untuk belanja mingguan. Ketika aku melewati kamar tidur Kirana, pintu kamar sedikit terbuka. Aku berhenti ketika mendengar suara ibuku sedang berbisik-bisik dengan cucunya. Kirana sedang berbaring sambil bermain game di iPad, sementara ibuku duduk melipat pakaian untuknya. Suara ibuku terdengar datar, meneteskan racun setetes demi setetes ke dalam jiwa anak yang masih lugu itu, mengubah sepenuhnya persepsinya tentang ibunya. Ibuku berkata, Kirana harus belajar yang rajin, agar kelak bisa menjadi bos besar dan menghasilkan banyak uang seperti ayah. Dia berpesan agar anak itu jangan sampai seperti ibunya, sekolah susah-susah akhirnya hanya mendekam di rumah, cuci piring, sikat toilet, dan menadahkan tangan meminta setiap rupiah dari suami untuk ke pasar. Dia mengulang-ulang lagu yang sama bahwa orang yang tidak menghasilkan uang adalah orang yang tidak berguna, seorang benalu. Bahwa ayah Kirana adalah orang yang hebat yang memastikan rumah ini punya makanan dan pakaian. Dia menekankan bahwa Kirana hanya perlu menyayangi ayah, menuruti ayah dan nenek saja sudah cukup. Ibumu hanyalah orang lain, tidak menghasilkan uang, jadi nanti kalau sudah tua dan sakit-sakitan juga tidak bisa diandalkan, hanya akan menyusahkan anak-anak. Aku mendengar kata-kata itu dan tertegun. Amarah meledak di kepalaku. Aku mendorong pintu dan masuk ke kamar. Aku bertanya dengan suara tertahan pada ibuku, mengapa ibu mengajari cucu ibu hal-hal yang tidak bermoral seperti itu? Mengapa ibu menjelek-jelekkan ibunya di depan anak itu? Ibu sedang merusak kepribadian cucu ibu sendiri. Ibuku sama sekali tidak terkejut atau menunjukkan penyesalan. Dia melotot padaku, memukul kasur dengan keras dan membantah. Nenek bicara fakta, tidak ada satu kata pun yang salah. Kamu banting tulang di luar sana, bawa uang pulang, sementara istrimu enak-enakan di rumah, merawat kuku tangan dan kakinya. Dia bilang dia kasihan pada putranya, jadi dia harus mengajari cucunya agar tahu diri supaya kelak bisa berbakti pada ayahnya. Aku membuka mulut untuk membantah, untuk menjelaskan pengorbanan Anjani, tetapi saat itu juga telepon di sakuku berdering. Panggilan dari direktur cabang yang memintaku segera bergabung dalam rapat online darurat untuk menangani masalah kehilangan barang. Kebiasaan menempatkan pekerjaan di atas segalanya kembali muncul dengan kuat, mengaburkan tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Aku melirik jam, mendecakkan lidah, dan hanya mengucapkan kalimat lemah, menyuruh ibu untuk tidak bicara seperti itu lagi, lalu berbalik dan masuk ke ruang kerja. Aku telah melarikan diri dengan pengecut. Aku membiarkan putriku tenggelam dalam pemikiran sesat neneknya. Membiarkan citra ibu yang berbakti hancur berkeping-keping di mata anak itu. Aku berutang pada anak itu sebuah didikan yang layak, dan berutang pada istriku sebuah batasan yang kokoh dengan ibuku sendiri. Setiap tekanan pasti akan meledak pada waktunya, dan gelas itu akhirnya tumpah pada suatu akhir pekan yang panas terik. Hari itu Anjani demam tinggi akibat virus. Sejak semalam dia batuk-batuk hebat. Suhu tubuhnya mencapai 39,5 derajat dan seluruh badannya lemas. Pagi harinya, Anjani meminum 2 tablet penurun panas lalu terbaring lemas di tempat tidur, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut karena terus-menerus merasa kedinginan. Melihat istriku sakit, aku merasa kasihan. Aku sibuk membuatkan air hangat untuknya, menyuruhnya beristirahat, dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Siang ini aku akan memesan makanan dari luar untuk seluruh keluarga. Seharusnya semua berjalan lancar, jika saja tidak ada kemunculan mendadak seorang tamu tak diundang yang memecah keheningan. Tepat pukul 10.00 pagi, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan sangat terkejut melihat Pak Wijoyo, mitra bisnis terbesar perusahaanku, bersama istri dan putranya berdiri di depan rumah. Pak Wijoyo tersenyum lebar, menjabat tanganku dengan erat dan berkata, "Hari ini akhir pekan, saya ajak keluarga ke supermarket dekat sini,
Jadi sekalian mampir ke rumah Bapak biar tahu rumah. Hubungan dengan Pak Wijoyo sangat penting untuk posisi wakil kepala cabang yang sedang kuincar. Istri Pak Wijoyo juga seorang wanita yang terkenal sangat teliti dan perfeksionis dalam pergaulan sosial. Dengan panik, aku mempersilakan tamu masuk, menyeduh teh terbaik, dan mengeluarkan piring buah impor terlezat dari kulkas. Ketika tamu sudah duduk nyaman dan mulai berbincang-bincang, aku permisi ke dapur untuk memesan hidangan dari restoran seafood terkenal di dekat situ agar bisa menjamu mereka dengan layak. Tepat saat jariku akan menekan tombol konfirmasi pesanan senilai beberapa juta rupiah, ibuku tiba-tiba masuk ke dapur. Dia menarik lengan bajuku dengan kasar, melotot, dan berbisik memarahi dengan nada tajam. Dia bilang ada tamu penting datang. Kalau membeli makanan dari luar itu tidak sopan, orang akan menilai kita meremehkan tamu. Dia mengkritik makanan luar yang penuh bahan kimia dan tidak higienis. Kalau mereka sakit perut, kita yang akan disalahkan. Dia bersikeras agar aku masuk ke kamar dan membangunkan Anjani, menyuruhnya memasak hidangan yang layak, agar tamu melihat betapa terampilnya menantunya. Dia bilang dengan begitu, aku juga akan bangga di depan atasanmu, menunjukkan citra keluarga yang teratur, memiliki istri yang baik dan penurut. Aku mengerutkan kening dan menjelaskan bahwa Anjani sedang demam sangat tinggi, badannya panas sekali dan tidak mungkin bisa berdiri di dapur untuk memasak. Ibuku mencibir dengan jijik, dia bilang wanita zaman sekarang sakit sedikit saja manja, demam ringan saja sudah seperti mau mati. Dia mengancamku, jika tamu melihat istri di rumah tapi tidak bisa memasak untuk menjamu mereka, orang akan menertawakanmu. Kamu akan dicap sebagai suami yang takut istri, tidak bisa mendidik istri. Dia melirik ke ruang tamu dan menambahkan, terutama istri Pak Wijoyo itu. Kalau dia lihat makanan pesanan disajikan di meja, dia akan menilai keluarga kita jorok dan tidak menghargai tamu. Gengsi seorang pria tersentil. Aku ragu-ragu menatap ke ruang tamu, melihat istri Pak Wijoyo sedang mengagumi tata letak rumahku yang rapi. Rasa takut kehilangan muka di depan mitra bisnis besar mengalahkan rasa kasihan pada istriku yang sedang sakit di kamar. Dengan berat hati, aku melangkah ke kamar tidur. Anjani sedang tertidur, wajahnya pucat tanpa rona, keringat membasahi keningnya. Aku duduk di tepi ranjang, mengguncang bahunya pelan, aku mengucapkan kata-kata paling kejam yang bisa diucapkan seorang suami. Aku meminta maaf. Beralasan tamu penting datang mendadak dan ibu tidak mengizinkan memesan makanan dari luar. Aku memohon padanya untuk memaksakan diri bangun, memasak beberapa hidangan sederhana seperti rawon dan ayam goreng lengkuas untuk menjamu tamu demi menjaga mukaku. Aku bahkan berjanji dengan kosong bahwa setelah selesai aku akan membersihkan semuanya dan menebusnya. Anjani perlahan membuka matanya menatapku. Matanya sayu karena demam, tetapi tatapannya begitu dingin. Tidak ada satupun bantahan, tidak ada setetes pun air mata keluhan, juga tidak ada celaan atas kekejamanku. Dia hanya mengangguk dalam diam dengan susah payah, menyingkirkan selimut tipis dari tubuhnya. Anjani melangkah dengan berat keluar dari kamar, mengikat rambutnya yang berantakan, mengenakan celemek yang biasa dipakainya, dan melangkah ke dapur yang panas. Aku berdiri memandangi punggung kurus istriku yang sibuk memotong bumbu dan mengolah daging. Hatiku dipenuhi rasa bersalah, tetapi keegoisan dan hasrat untuk mendapat poin di mata atasan dengan cepat memadamkannya. Aku kembali ke ruang tamu, melanjutkan menuang teh, tertawa dan berbasa-basi dengan tamu, membiarkan istriku berjuang melawan demam dan kelelahan ekstrem di dapur yang sempit. Rasa kemenangan di hadapan tatapan kagum tamu telah mengaburkan akal sehatku, membuatku menjadi orang yang kejam di rumahku sendiri. Makan siang hari itu berjalan sangat sempurna dari sudut pandang gengsi seorang pria. Pak Wijoyo terus-menerus mengambil makanan, mengangguk-angguk memuji keahlian memasak Anjani. Istrinya juga berdecak kagum, Bapak beruntung sekali menikahi istri yang begitu terampil dan pandai memasak. Rasanya seperti di restoran. Aku sebagai tuan rumah menuangkan anggur untuk tamu, senyum bangga merekah di bibirku.
Aku menikmati pujian itu tanpa sedikit pun memperhatikan wanita yang duduk tersudut di ujung meja. Wajah Anjani pucat pasi, sesekali dia batuk-batuk hebat, harus memalingkan wajah dan menutup mulut agar tidak mengganggu acara makan. Dia nyaris tidak menyentuh makanannya, hanya memaksakan diri duduk di sana, melayani tamu, mengambilkan makanan, dan bolak-balik mengambil sambal tambahan untuk melengkapi peran sebagai istri yang penurut. Hampir pukul 2 siang, keluarga Pak Wijoyo baru beranjak pulang. Saat pintu baru saja tertutup dan suara mobil mereka menjauh, rumah langsung kembali ke kenyataan yang berantakan luar biasa. Di meja makan, pemandangan seperti medan perang, piring kotor menumpuk penuh minyak, tulang ayam berserakan, gelas bir tumpah membasahi taplak meja. Ibuku, dengan alasan sakit pinggang, langsung masuk ke kamar tidur untuk istirahat siang. Seolah-olah semuanya sudah beres. Kirana langsung mengambil tabletnya dan meringkuk di sofa, asyik bermain game. Aku melonggarkan dasi, membersihkan beberapa kaleng bir seadanya ke sudut, lalu masuk ke ruang kerja untuk memeriksa email pekerjaan. Aku berjanji pada diri sendiri setelah menyelesaikan beberapa email, aku akan membantu istriku mencuci piring. Tapi, aku tidak melakukannya. Aku asyik membalas email dari mitra luar negeri, terbawa oleh angka-angka keuntungan dan melupakan segalanya di luar sana. Suara air mengalir dari tempat cuci piring terdengar selama hampir 1 jam sebelum akhirnya berhenti. Aku meregangkan tubuh, bangkit dari kursi, dan keluar dari ruang kerja, berniat mengambil segelas air untuk membasahi tenggorokan yang kering. Yang kulihat adalah pemandangan Anjani yang tergeletak di sofa ruang tamu. Dia meringkuk, kepalanya menunduk di bantal sofa. Seluruh tubuhnya gemetar hebat karena demam yang kembali menyerang setelah dia mengerahkan sisa tenaganya untuk membersihkan medan perang yang ditinggalkan tamu. Piring-piring sudah tersusun rapi, meja makan sudah bersih, tetapi orang yang membuat kebersihan itu kini dalam kondisi mengenaskan. Tepat saat aku hendak melangkah untuk membantunya bangkit dan membawanya ke kamar, pintu kamar tidur ibuku terbuka. Ibuku melangkah keluar melewati ruang tamu. Dia melirik Anjani yang meringkuk di sofa, lalu mendecakkan lidah dengan keras penuh penghinaan. Dia tidak hanya tidak menanyakan kesehatan menantunya, tetapi malah berbalik memanggil cucunya yang sedang bermain game di dekat situ. Dia menyuruh Kirana untuk membangunkan ibunya, membersihkan kamar mandi, dan menyapu lantai karena tamu telah membuatnya kotor. Dia berteriak, "Perempuan kok makan tidur saja? Baru kerja sedikit sudah pura-pura sakit." Apa yang terjadi selanjutnya seperti film dalam gerak lambat yang terpatri dalam benakku hingga akhir hayat. Kirana, putriku yang berusia 8 tahun yang dulu manis, meletakkan tabletnya. Dia melangkah dengan acuh tak acuh ke arah sofa. Dia menepuk-nepuk bahu ibunya yang sedang demam tinggi dengan keras. Suara anak itu yang melengking dan kasar menggema di tengah rumah yang sunyi, menembus gendang telingaku. Anak itu berteriak, "Ibu, bangun. Seharian di rumah cuma menumpang hidup pada ayah, masih saja malas-malasan. Cepat cuci muka, lalu pel lantai. Jangan pura-pura sakit lagi, bikin orang lain tidak enak lihatnya." Aku terpaku di ambang pintu ruang kerja. Seluruh tubuhku kaku seolah disambar petir. Aku tidak bisa percaya pada telingaku sendiri. Tidak bisa percaya bahwa anak berusia 8 tahun yang dilahirkan oleh istriku sendiri, yang dijaganya setiap malam saat sakit, bisa meniru setiap kata yang kasar, kejam, dan jahat itu untuk diucapkan kepada ibunya. Anjani perlahan mengangkat kepalanya dari bantal. Wajahnya pucat pasi, tidak ada setetes darah pun. Dia tidak memarahi Kirana, tidak menamparnya untuk memberi pelajaran, juga tidak meneteskan air mata kesedihan. Anjani menatap Kirana dengan tatapan kosong yang luar biasa. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke arah pintu ruang kerja tempatku berdiri terpanah. Tatapan itu bertemu denganku, tidak ada kebencian, tidak ada tuduhan, tidak ada permintaan tolong. Itu hanyalah kedinginan yang total. Tatapan mata yang mati dan tak berjiwa. Bukti bahwa semua cinta, kesabaran, dan harapan terakhirnya untuk keluarga ini telah hancur menjadi abu. Pada saat itu,
Aku tiba-tiba menyadari bahwa kepengecutan, kelalaian, dan keegoisanku telah menghancurkan wanita yang paling kucintai dan mengubah putriku sendiri menjadi salinan kejam dari ibuku. Semua kemegahan di luar sana tiba-tiba menjadi tidak berarti di hadapan kehancuran keluarga ini. Keheningan menyelimuti ruang tamu yang luas, keheningan yang menyesakkan dan menakutkan hingga membuat napas tercekat. Anjani dengan lembut menepis tangan putrinya dari bahunya. Dia berdiri, langkahnya goyah seolah mau jatuh, tetapi tatapannya begitu teguh hingga terasa kejam. Tanpa sepatah kata celaan, tanpa isak tangis, dia melewati ibuku, melewati putrinya, dan melewatiku juga untuk langsung menuju kamar tidur. Suara lemari pakaian dibuka terdengar memecah keheningan. Beberapa detik kemudian, aku melihat Anjani menarik koper besar ke tengah ruangan, mulai mengambil pakaian dan melemparkannya ke dalam. Tangannya gemetar karena demam yang belum reda, tetapi setiap gerakan melipat pakaiannya begitu tegas. Ibuku yang berdiri di ruang tamu melihat itu dan langsung berlari ke ambang pintu kamar tidur. Dia berkacak pinggang, matanya melotot penuh tantangan. Dengan suara melengking, dia menyindir menantunya, "Kalau kamu mau berulah, silakan saja angkat koper dan keluar dari rumah ini. Lihat berapa hari kamu bisa bertahan sebelum kembali dengan muka memelas." Dia dengan lantang menyatakan bahwa rumah ini dibeli dengan keringat dan air mata putranya. Anjani yang keluar dari pintu ini hanya akan berakhir di jalanan tanpa membawa sepeser pun. Dengan puas, dia menambahkan bahwa putranya tampan dan sukses. Banyak gadis muda, cantik, pintar, dan penurut yang mau mati-matian mengejarnya. Usir saja dia. Nanti ibu carikan istri baru yang 100 kali lebih baik untukmu. Dia berteriak, menyuruhku mengunci pintu agar Anjani tidak bisa membawa harta benda apapun karena dia tidak menghasilkan uang, tidak punya hak mengambil apapun dari rumah ini. Kirana bersembunyi di belakang neneknya. Matanya yang bulat menatap ibunya berkemas, tetapi sama sekali tidak membuka mulut untuk meminta ibunya tinggal. Sikap acuh tak acuh anak itu seolah menuangkan minyak ke dalam api yang sedang berkobar hebat di dadaku. Kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun, rasa menyalahkan diri sendiri, penyesalan yang mendalam, semuanya menyatu menjadi kekuatan yang menghancurkan cangkang kepengecutanku. Aku berlari ke arah rak TV, mengambil sebuah gelas kaca dan membantingnya dengan keras ke lantai. Prang! Suara pecahan kaca yang memekakkan telinga mengguncang seisi rumah. Pecahan-pecahan kaca berhamburan ke seluruh lantai keramik. Suara yang menusuk itu berhasil menghentikan rentetan caci maki ibuku. Dia terlonjak kaget dan mundur, mulutnya ternganga takjub menatapku, putra yang selama ini selalu patuh padanya. Kirana juga meringkuk ketakutan. Aku melangkahi pecahan kaca, berjalan lurus ke arah ibuku, aku menatapnya tajam. Kedua tanganku terkepal erat untuk menahan keinginan merusak segala sesuatu di sekitarku. Aku menggeramkan setiap kata. Volume suaranya tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk mengintimidasi. "Ibu, diam sekarang juga." Aku menunjuk ke arah Anjani yang berdiri diam di samping kopernya dan dengan lantang menyatakan, "Dia adalah istriku, satu-satunya wanita yang kunikahi seumur hidupku. Dialah yang telah mengorbankan masa mudanya dan masa depannya untuk melahirkan anak untukku dan mengurus keluarga ini selama 7 tahun agar aku bisa menjadi seperti sekarang. Dengan hak apa ibu menghina wanita putra kandung ibu sendiri?" Aku berbalik menatap putriku yang berusia 8 tahun. Aku menunjuk lurus ke wajah Kirana, membentaknya dengan keras. "Belajar dari mana sikap kurang ajar dan tidak terdidik itu? Berani menepuk bahu ibumu? Berani menyuruh ibumu bekerja saat sedang sakit parah? Siapa yang mengajarimu sifat tidak tahu terima kasih dan meremehkan orang yang telah melahirkanmu?" Ibuku mulai berak, dia memukul-mukul dadanya, menangis meraung-raung. Dia mengeluh pada langit, meratapi nasib buruknya karena melahirkan anak durhaka. Demi seorang wanita asing, berani membentak ibu kandungnya dan putri kandungnya. Dia menyeka air mata, mengancam akan segera berkemas, dan pulang kampung untuk memberikan ruang bagi kami berdua. "Lihat saja bagaimana kamu akan hidup," dicap sebagai anak yang mengusir ibunya,
Namun kali ini taktik drama ibuku sama sekali tidak berhasil. Aku tidak mengalah, tidak berlari untuk membujuknya, dan tidak meminta maaf untuk membeli kedamaian palsu seperti biasanya. Aku berdiri tegap menghalangi pintu kamar tidur, melindungi ruang pribadi istriku. Dengan dingin, aku menyatakan kepada ibu dan putriku. Aku berkata dengan jelas, mulai hari ini, siapapun di rumah ini yang tidak menghormati Anjani, tidak menganggapnya sebagai nyonya rumah, orang itu harus segera keluar dari rumah. Aku lebih baik dicap durhaka, lebih baik menjadi ayah yang otoriter daripada membiarkan wanitaku diinjak-injak satu detik pun lagi. Setelah melampiaskan amarahku pada ibu dan putriku untuk menegakkan kembali tatanan, aku berbalik dan masuk ke kamar tidur. Anjani masih berdiri di sana, di samping koper yang sudah tertutup rapat. Dia tidak menunjukkan keterkejutan atau rasa terima kasih atas pembelaan terlambat dariku. Tatapannya masih setenang danau yang telah mengering dari segala emosi, keheningan itu bahkan lebih menakutkan daripada omelan atau tamparan keras. Aku mendekat, berniat merengkuh bahu kurusnya yang gemetar karena demam, berharap menemukan sedikit kehangatan yang akrab. Namun, Anjani mundur selangkah, menciptakan jarak tak terlihat, namun kokoh seperti tembok benteng. Dia berbicara dengan suara serak dan berat karena sakit, aku tidak perlu lagi drama pahlawan penyelamatmu. Semuanya sudah terlanjur terlalu jauh, dia bilang dia sudah terlalu lelah dengan rumah ini, lelah menjadi pelayan tanpa bayaran, lelah menanggung kata-kata pedas dari ibu mertua, dan tatapan merendahkan dari anak kandungnya sendiri. Dia menatap lurus ke mataku, mengatakan bahwa kelelahan terbesarnya adalah harus hidup dengan suami yang selalu memilih diam demi keamanan diri sendiri. Anjani menarik resleting jaket tipisnya dengan tegas. Aku harus pergi dari sini sekarang juga. Aku butuh ruang untuk bernapas, untuk memikirkan kembali rentetan hari-hari sebagai istri dan ibu yang penuh kehinaan ini. Dia tidak langsung meminta cerai sekarang, tetapi ketegasan di matanya menunjukkan niatnya untuk pergi tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada yang berhak menghalanginya. Aku terpaku di tempat. Hatiku terasa sesak. Aku ingin menahannya, ingin berlutut meminta maaf, ingin memohon padanya untuk memberiku kesempatan menebus semua kesalahanku, tetapi ketika melihat wajahnya yang pucat pasi, mata yang bengkak, dan penampilannya yang kuyu, aku sadar aku tidak punya hak untuk memaksanya lagi, memaksanya untuk tinggal di tempat yang penuh sesak ini. Saat ini adalah keegoisan tertinggi dari seorang yang hanya memikirkan diri sendiri. Luka yang disebabkan olehku dan keluargaku terlalu dalam, tidak bisa disembuhkan hanya dengan beberapa kata maaf atau satu tindakan marah sesaat. Aku berdeham, mencoba menahan rasa sesak yang naik ke tenggorokan. Aku menatap lurus ke mata Anjani dengan suara tulus dan penuh penyesalan. Aku memang brengsek. Aku terlalu lalai, terlalu pengecut, lari dari tanggung jawab sebagai suami dan ayah, membiarkanmu menanggung semua luka sendirian. Aku mengangguk setuju untuk membiarkannya pergi. Pergilah, carilah tempat yang benar-benar tenang. Istirahatlah, rawat dirimu sampai sembuh total. Semua masalah di rumah ini, dari ibu mertua hingga anak perempuan, akan aku selesaikan dan perbaiki dari awal. Aku berjanji akan membereskan semua kekacauan ini sebelum menjemputmu kembali. Sambil berkata begitu, aku merogoh saku celana, mengeluarkan dompetku. Aku mengambil kartu ATM utamaku, tempat seluruh tabungan dan gaji bulananku disimpan. Aku mendekat, dengan hati-hati meletakkan kartu itu ke tangan Anjani. Aku memberitahunya, kata sandinya tanggal lahirmu. Gunakan uang itu untuk menyewa apartemen servis terbaik, makan makanan paling lezat, membeli pakaian paling indah, dan sama sekali tidak boleh menyiksa dirimu lagi. Uang tidak ada artinya saat ini jika tanpamu, kamu perlu dihargai. Dan kartu ATM ini adalah bukti kecil bahwa aku menyerahkan semua yang kumiliki padamu. Anjani menatap kartu di tangannya, ragu sejenak. Dia tidak menolak, juga tidak mengucapkan terima kasih. Dia memasukkan kartu itu ke dalam tasnya, lalu dengan satu tangan menarik koper, berjalan keluar kamar dalam diam. Ibuku melihat Anjani menarik koper,
hendak membuka mulut untuk menyumpah serapah lagi. Tetapi saat bertemu dengan tatapan tajamku, dia buru-buru mengatupkan bibirnya. Kirana bersembunyi di kamarnya, tidak berani menunjukkan wajah. Pintu utama terbuka lalu tertutup, menciptakan suara yang menggema. Sosok kurus istriku lenyap di balik pintu, membawa serta seluruh jiwa rumah ini. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan, menatap pecahan kaca di lantai, merasakan kehampaan dan penyesalan yang menggerogoti setiap sel tubuhku. Aku tahu, pertempuran untuk merebut kembali istriku baru saja benar-benar dimulai. Malam pertama tanpa Anjani, rumah besar itu tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Aku terjaga semalaman di ruang kerja, memikirkan setiap langkah untuk rencana menata kembali tatanan keluarga. Keesokan paginya, aku melangkah keluar ke ruang tamu dengan wajah dingin dan serius. Ibuku sedang menonton TV. Melihatku, dia langsung memasang wajah marah dan memalingkan muka. Dia masih yakin bahwa kepergian Anjani hanyalah taktik gertakan. Beberapa hari lagi, kehabisan uang, pasti akan kembali sambil memelas minta maaf. Dia mulai menyindirku, menyuruhku terus memanjakan istri. Sekarang dia sudah naik ke atas kepala, membawa semua uang untuk bersenang-senang dengan pria lain. Nanti kamu akan menyesal. Kirana duduk di samping neneknya, tangannya memegang tablet, acuh tak acuh pada ketidakhadiran ibunya. Tampaknya anak 8 tahun itu masih belum mengerti sepenuhnya tingkat keseriusan dari apa yang terjadi kemarin. Aku tidak mau berdebat dengan ibu. Aku menarik kursi dan duduk di hadapan mereka berdua, mengetukkan jari di atas meja kaca untuk menarik perhatian. Aku berdeham dan mengumumkan penetapan peraturan militer baru di keluarga, berlaku efektif mulai saat ini juga. Aku menatap lurus ke arah ibuku, dengan lantang berkata, karena istriku sudah pindah, mulai hari ini rumah ini tidak akan ada pelayan lagi. Aku dengan tegas menolak menyewa asisten rumah tangga dengan alasan ekonomi sedang sulit. Aku mengumumkan pemotongan seluruh uang jajan bulanan ibu. Setiap hari aku hanya akan memberinya uang pasar persis sejumlah yang pernah dia paksakan pada Anjani, 200.000, tidak lebih sepeser pun. Aku menunjuk ke area-area berantakan di rumah, dengan jelas membagi tugas. Pekerjaan yang selama ini dilakukan Anjani, sekarang ibu dan Kirana harus membaginya. Ibuku bertanggung jawab pergi ke pasar, memasak 3 kali sehari, membersihkan rumah, dan merapikan ruang tamu. Kirana harus mencuci sendiri seragam sekolahnya, mencuci piring setelah makan, dan merapikan kamar tidurnya. Aku menekankan bahwa aku bekerja mencari uang untuk ekonomi keluarga. Aku tidak akan menyentuh pekerjaan rumah apapun. Jika rumah kotor, piring tidak dicuci, pakaian tidak dicuci, maka kalian berdua yang harus bertanggung jawab. Jika saat makan tidak ada nasi, aku akan makan di luar, sementara kalian berdua silakan masak mie instan sendiri. Ibuku mendengar itu langsung melompat. Dia menepuk-nepuk pahanya dan memakiku sebagai anak durhaka, berani menyuruh ibu tua menjadi pembantu. Dia beralasan sakit punggung, encok, dan nyeri sendi untuk menolak pekerjaan. Aku menatap ibu dengan suara yang sangat tenang. Mengulangi kata-kata yang pernah dia ucapkan pada Anjani, aku berkata, dulu ibu bilang pekerjaan rumah itu sepele. Perempuan di rumah mengerjakan pekerjaan rumah itu artinya santai, nyaman, dan malas. Sekarang ibu coba sendiri, rasakan apakah pekerjaan rumah tangga itu benar-benar senyaman yang ibu pikirkan? Aku tidak akan membantu ibu sedikit pun, ibu harus melakukannya sendiri untuk memahami betapa beratnya penderitaan istriku selama 7 tahun, daripada hanya bisa melontarkan kata-kata pedas. Selanjutnya aku beralih ke Kirana. Anak itu melihat situasi tegang, hendak menyelinap ke kamarnya. Aku memanggilnya kembali. Aku mengulurkan tangan dan meminta Kirana untuk menyerahkan tabletnya. Anak itu membelalakan mata, menyembunyikan tablet di belakang punggungnya, dan merengek meminta tolong pada neneknya, tapi aku tidak luluh. Aku mendekat dan dengan tegas merebut tablet dari tangannya. Aku dengan serius melarang Kirana bermain game atau menonton TV sampai semua pekerjaan rumah selesai. Aku bilang sudah saatnya dia belajar mandiri, belajar menghargai hasil kerja keras orang lain, tidak ada lagi cerita hanya duduk manis menunggu disuapi.
Sebelum berangkat kerja, aku berbalik menatap ibuku, memberikan peringatan terakhir. Aku melarang ibu menelepon atau mengganggu Anjani, melarangnya mengarang cerita dan menjelek-jelekan menantunya kepada kerabat di kampung atau teman-temannya. Jika aku mengetahui ibu menelepon dan mengganggu istriku, aku akan segera memesan mobil untuk mengantar ibu pulang kampung. Tidak ada negosiasi, tidak ada permintaan maaf. Ibuku tertegun, marah hingga tercekat, tetapi tidak berani membantah karena dia sadar aku benar-benar serius dengan kata-kataku. Peraturan militer telah diberlakukan, dan aku akan membiarkan ibuku dan putriku merasakan sendiri kepahitan yang pernah mereka timpakan pada istriku. 3 hari pertama tanpa Anjani, rumahku yang nyaman dengan cepat berubah menjadi kekacauan yang mengerikan. Sebelumnya, setiap pulang kerja aku selalu disambut oleh aroma wangi minyak esensial serai, lantai yang bersih mengkilap, dan hidangan panas yang sudah tertata rapi di meja. Sekarang saat membuka pintu, yang menyambutku adalah bau apek dari pakaian kotor yang belum dicuci dan bau minyak bekas yang menguar dari dapur yang tidak dibersihkan. Aku tetap memegang janjiku, sama sekali tidak menyentuh pekerjaan apapun. Dengan dingin aku melangkahi tumpukan sepatu yang berantakan di dekat pintu, langsung menuju kamar ganti. Ibuku mulai merasakan penderitaannya. Pagi-pagi sekali dia harus bergegas membawa keranjang ke pasar. Sesampainya di rumah, dia sibuk memetik sayur, memotong daging, dan memasak di dapur yang panas. Karena tidak terbiasa menggunakan peralatan modern seperti air fryer atau kompor induksi, beberapa masakannya hangus dan minyak muncrat ke seluruh permukaan kompor. Dia hanya membersihkannya seadanya dengan lap, membuat segalanya menjadi lengket. Sore harinya dia mengeluarkan alat pel, dengan susah payah mengepel dari ruang tamu hingga kamar tidur. Baru setengah luas yang dipel, dia sudah harus melempar gagang pel ke lantai, memegangi pinggangnya yang sakit sambil mengerang kesakitan. Dia meneleponku mengeluh, meminta diantar ke rumah sakit untuk periksa tulang, tapi aku dengan tegas menolak, menyuruhnya mengoleskan minyak urut dan beristirahat. Kerja rumah kan ringan, Bu. Masa bisa sakit? Sedangkan Kirana, sang putri kecil yang terbiasa dimanja ibunya, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Pulang sekolah dia kelaparan, tetapi di meja hanya ada telur dadar yang keasinan dan semangkuk sayur kangkung rebus yang terlalu matang buatan neneknya. Malam harinya, sesuai perintahku, Kirana harus membawa seragam olahraganya yang penuh keringat dan debu ke kamar mandi untuk dicuci dengan tangan. Anak 8 tahun itu kebingungan mengucek pakaian dengan sabun. Busa sabun muncrat ke matanya membuatnya perih. Dia harus menggosok kerah dan lengan baju dengan kuat. Kedua tangan mungilnya cepat memerah dan ujung jarinya melepuh karena lecet. Kirana terduduk di lantai kamar mandi dan menangis tersedu-sedu. Dia berlari ke ruang tamu, menunjukkan kedua tangannya yang memerah di depanku. Air mata bercucuran, merengek meminta ayah mencucikan untuknya. Aku duduk di sofa memegang koran, mataku dengan dingin melirik kedua tangan putriku. Aku sama sekali tidak membujuknya, tidak mengambil kotak P3K untuk mengobatinya seperti biasa. Aku melipat koran dengan suara datar namun tajam. Kenapa menangis? Baru mencuci satu setel baju sudah mengeluh. Ibumu mencuci, memasak, membersihkan rumah ini selama 7 tahun. Tangannya kapalan dan pecah-pecah. Apa dia pernah mengeluh satu kata pun padamu? Kamu tidak kasihan pada ibumu, malah ikut-ikutan nenek menghinanya malas. Aku menunjuk ke arah kamar mandi, dan dengan tegas memerintahkan Kirana untuk kembali menyelesaikan cuciannya, memerasnya hingga kering, lalu menjemurnya. Setelah selesai baru boleh tidur, anak itu dengan sedih sambil sesenggukan berjalan kembali ke kamar mandi. Punggungnya yang gemetar menunjukkan penyesalan yang terlambat. Makan malam menjadi sebuah siksaan. Aku mampir ke restoran sebelum pulang atau membeli steak mahal untuk kumakan di meja kerja di ruanganku. Di ruang makan, aku melihat nenek dan cucunya mengunyah makanan mengerikan hasil masakan ibuku. Ibuku tidak bisa menelan semur daging yang pahit karena gosong. Dia membanting sumpit ke meja, mengeluh bahwa rumah ini seperti kandang babi, hidup lebih buruk dari mati. Aku keluar mengambil segelas air, melihat hidangan mengerikan di meja,
lalu dengan tenang menjawab, "Baru 3 hari berlalu, Bu. Apa yang Ibu dan Kirana lakukan hanya 1/10 dari beban kerja yang harus ditanggung Anjani setiap hari. Pelajaran ini baru saja dimulai. Aku akan membiarkan kalian berdua benar-benar merasakan betapa beratnya setiap tetes keringat yang jatuh ke lantai. Dengan begitu, barulah kalian akan tahu cara menghargai kerja keras dan pengorbanan orang lain." Pada hari kelima, konflik antara aku dan ibuku meledak karena masalah uang. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, aku meletakkan selembar uang 200.000 di meja makan. Ini adalah jumlah yang sama, persis dengan yang setiap hari ditetapkan ibuku untuk Anjani gunakan sebagai biaya makan 3 orang dewasa dan 1 anak. Dulu ibuku terus-menerus menyindir mengatakan bahwa uang sebanyak itu lebih dari cukup untuk membeli makanan enak jika sang istri pandai berhitung. Sekarang giliran dia yang memegang uang itu. Ibuku menatap lembaran uang itu dengan kening berkerut tetapi tetap mengambilnya dan membawa keranjang ke pasar. Hampir pukul 10 pagi, dia kembali dengan gusar, membanting keranjang plastik ke lantai dengan wajah marah. Di dalam keranjang hanya ada beberapa ikat kangkung layu dan sepotong daging tipis yang cukup untuk 1 orang. Aku sengaja mengambil cuti pagi itu, duduk di ruang tamu membaca buku untuk menunggu momen ini. Ibuku langsung menghampiriku, menepuk-nepuk pahanya, dan memulai lagu keluhannya. Dia berteriak, menuduhku gila. 200.000 bisa beli apa di kota mahal ini? Dia mulai bercerita bahwa di pasar seikat kangkung saja sudah 15.000, 1,4 kilo daging sapi 40.000, seekor ikan mas kecil hampir 50.000, beli sayur dan daging saja uangnya sudah habis, mana cukup untuk beli bawang, bumbu, atau buah pencuci mulut untuk cucuku. Dia menyalahkan kenaikan harga, menuduhku pelit. Apa kamu ingin ibu dan anakmu mati kelaparan? Aku meletakkan buku di meja, menyilangkan kedua tangan, dan dengan tenang menatap ibu. Aku menunggunya selesai meluapkan semua kekesalannya sebelum perlahan-lahan angkat bicara. Ibu pergi ke pasar merasa mahal sekali, kan? Tidak cukup untuk membeli 3 macam lauk untuk sekali makan, kan? Ibuku mengangguk cepat. Dia mengira aku sudah memahami penderitaannya dan akan segera mengeluarkan uang tambahan, tetapi aku langsung menyiramkan air dingin ke kepuasannya dengan sebuah fakta pahit. Aku berdiri, berjalan ke arah keranjang belanja yang kosong, lalu berbalik menatap lurus ke mata ibu. Aku menggeram, mengungkap kebenaran pahit yang selalu sengaja diabaikan oleh ibuku. Selama bertahun-tahun, setiap hari ibu hanya memberikan istriku persis 200.000 rupiah. Tapi setiap hari hidangan yang disajikan istriku selalu lengkap dengan semangkuk sayur, lauk daging atau ikan, ditambah lagi dengan sepiring buah yang sudah dikupas rapi untuk ibu dan Kirana. Kirana suka stroberi, ibu suka mangga harum manis, meja makan selalu lengkap. Ibu tahu kenapa istriku bisa melakukannya? Ibuku tergagap, matanya berkedip-kedip menghindari tatapanku, mencoba membantah bahwa mungkin Anjani mengambil uang belanja bulanan dariku untuk menambahinya. Aku tertawa getir. Semua uang belanja ibu yang kelola, istriku tidak punya uang pribadi sepeser pun. Untuk bisa menyajikan hidangan lengkap dengan uang pas-pasan dari ibu, istriku harus bangun jam 5 pagi. Tidak peduli hujan atau panas, dia naik motor ke pasar induk yang jaraknya belasan kilometer dari rumah agar bisa mendapatkan sayur dan ikan dengan harga lebih murah. Dia harus memutar otak, menghitung setiap rupiah, menawar setiap sen dengan para pedagang, menahan tatapan meremehkan dari orang lain. Dia menahan lapar tidak sarapan, menahan diri tidak membeli baju baru, berhemat habis-habisan demi melengkapi makanan di rumah ini. Aku mendekat, suaraku penuh celaan dan kepedihan, seorang wanita yang begitu berhemat dan berkorban segalanya untuk suami, anak, dan ibu mertuanya. Tapi setiap hari ibu menghinanya sebagai parasit, pemalas yang tidak bisa cari uang. Ibu mengawasinya, mengkritiknya boros. Sekarang ibu sendiri yang pegang uang, sendiri yang hitung, sendiri yang masak. Apa mata ibu sudah terbuka? Apa ibu sudah melihat betapa kejamnya kata-kata ibu telah membunuh jiwa istriku? Ibuku terpaku seperti patung. Kata-kataku menusuk tepat di jantungnya,
menelanjangi semua ketidakadilan dan pemaksaan yang dilakukannya selama ini. Dia menundukkan kepala, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Tangan keriputnya memainkan ujung bajunya, kegugupan terpancar jelas di wajah tuanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat harga diri feodalnya hancur di hadapan kebenaran telanjang tentang kondisi ekonomi dan pengorbanan diam-diam menantu yang pernah dia remehkan. Aku berbalik dan masuk ke ruang kerja, meninggalkan ibuku yang berdiri sendirian di tengah ruang tamu, merenungi pelajaran pertama tentang pemahaman dan rasa syukur. Malam yang sejuk mengusir sebagian hawa panas siang hari. Aku memarkir mobil di lobi sebuah apartemen servis mewah. Di tanganku ada sekantong bubur sumsum dengan saus gula merah. Makanan yang sangat disukai Anjani saat sedang stres. Sudah seminggu sejak dia pindah dari rumah, aku tidak menelepon untuk mengganggunya, hanya diam-diam mentransfer uang ke kartunya dan meminta manajer gedung untuk mengawasinya. Aku ingin memberi Anjani ruang yang cukup tenang untuk memulihkan kesehatan dan menyeimbangkan kembali mentalnya. Berdiri di depan pintu kamar nomor 502, aku merapikan kerah kemejaku, lalu mengetuk pintu 3 kali perlahan. Aku menunggu dengan cemas, berharap bisa melihat istri yang sangat kuhargai. Pintu terbuka, Anjani muncul dengan pakaian rumah yang rapi, wajahnya sudah sedikit lebih merona, demamnya telah reda, tetapi di matanya masih ada selaput kabut kelelahan. Melihatku, dia sedikit terkejut tetapi tidak membanting pintu. Anjani mundur selangkah, memberiku jalan untuk masuk. Ruangan kecil itu tertata sangat rapi, tercium aroma lembut minyak esensial. Aku meletakkan kantong bubur di meja makan kecil, lalu berinisiatif menarik kursi dan mempersilakan istriku duduk. Aku yang memulai pembicaraan dengan suara tenang dan sangat tulus. Aku beli makanan kesukaanmu, makanlah sedikit biar hangat. Bagaimana tidurmu akhir-akhir ini? Apa demamnya sudah benar-benar hilang? Anjani mengangguk pelan. Dia menjawab dengan nada tenang, tidurku nyenyak, tidak perlu memikirkan jam memasak, jadi pikiranku lebih rileks. Dia bertanya langsung padaku, ada apa kemari? Bagaimana ibu dan Kirana di rumah? Apa rumahnya sangat berantakan? Aku tersenyum tipis, cepat-cepat menjawab agar istriku tenang, semua urusan di rumah bisa kuatasi. Ibu dan Kirana sedang belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kamu tidak perlu memikirkan mereka saat ini. Aku ingin kamu mencurahkan seluruh perhatianmu pada dirimu sendiri. Aku merogoh tas kulit yang kubawa, mengeluarkan sebuah map berisi dokumen yang rapi, meletakkannya di meja, dan mendorongnya pelan ke arah Anjani. Dia melirik ke bawah, menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat namanya tercetak jelas di sampul map lamaran kerja. Di sampingnya ada daftar riwayat hidup yang disusun sangat profesional. Aku berdeham dan dengan serius menjelaskan alasan sebenarnya dari pertemuanku hari ini. Aku sudah banyak berpikir tentang 7 tahun terakhir. Aku berutang padamu sebuah karier dan rasa hormat yang pantas. Aku tahu kamu pernah menjadi wanita yang sangat hebat di dunia bisnis. Aku tidak mau memintamu pulang sekarang untuk terus menjadi ibu rumah tangga di dapur. Aku ingin kamu kembali menjadi dirimu yang dulu, percaya diri dan bersinar. Aku menjelaskan lebih lanjut bahwa dokumen ini telah kukerjakan semalaman, merangkum semua pengalaman kerja dan prestasi luar biasa Anjani sebelum dia berhenti untuk melahirkan. Aku telah proaktif menghubungi beberapa mitra lama, orang-orang yang pernah mengenal kemampuannya, untuk merekomendasikan dan menjamin kekosongan 7 tahun dalam riwayat hidupnya. Klien-klien lamamu masih mengingatmu. Mereka sangat menghargai kemampuan negosiasimu. Aku menunjuk ke map itu, percaya dirilah untuk wawancara. Lakukan lagi apa yang kamu sukai. Dunia di luar sana benar-benar milikmu. Dan di belakangmu, aku berjanji akan menjadi tembok yang kokoh untuk mendukung segalanya. Tangan Anjani menyentuh map itu, matanya tiba-tiba memerah. Tetesan air mata pertama jatuh sejak insiden itu terjadi. Tapi itu bukan air mata kemarahan, melainkan air mata haru yang tak tertahankan. Dia menatapku,
Suaranya sedikit bergetar. Kamu melakukan ini karena kasihan padaku atau karena ingin menebus rasa bersalah? Aku dengan tegas menggelengkan kepala. Aku menatap lurus ke mata istriku, menjawab dengan mantap, aku melakukan ini karena aku menghormatimu. Karena aku menyadari nilai sejati dari wanita yang telah berjuang bersamaku. Aku ingin menebus kesalahanku dengan tindakan nyata, bukan dengan bujukan kosong. Malam itu aku pulang tanpa menuntut istriku untuk kembali ke rumah. Aku hanya meninggalkannya dengan sebuah pintu baru yang penuh harapan untuk melangkah maju. Hari-hari berikutnya, Anjani mulai keluar dari zona nyamannya. Melalui teman-teman kami, aku tahu dia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya untuk membeli beberapa setelan kerja yang elegan, memotong rambutnya yang kusam, dan mulai merias wajah dengan ringan. Dia melamar posisi ketua tim penjualan di sebuah perusahaan farmasi besar, sesuai dengan bidang keahliannya dulu. Pagi saat Anjani wawancara, aku duduk di ruang kerjaku, tetapi pikiranku sepenuhnya tertuju padanya. Aku diam-diam menelepon manajer SDM di sana, seorang kakak kelasku semasa kuliah, untuk memastikan mereka akan menilai kemampuan Anjani secara adil tanpa prasangka karena dia sudah lama tidak bekerja. Sore harinya, teleponku berdering. Layar menunjukkan nama Anjani. Aku buru-buru mengangkat, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. Di seberang sana, suara Anjani terdengar ceria, membawa energi positif yang sudah lama tidak kudengar. Anjani memberitahu bahwa dia berhasil melewati wawancara dengan cemerlang. Jajaran direksi sangat terkesan dengan pemahamannya tentang pasar dan kemampuannya menangani situasi dengan cerdik melalui studi kasus yang sulit. Mereka memutuskan untuk menerimanya bekerja mulai minggu depan dengan gaji awal yang sangat baik, ditambah dengan fasilitas asuransi lengkap. Aku mengucapkan selamat pada istriku. Hatiku dipenuhi rasa bangga yang tak terlukiskan. Aku mengusulkan untuk mentraktirnya makan malam enak untuk merayakan keberhasilannya. Anjani dengan senang hati setuju. Makan malam itu berlangsung di sebuah restoran mewah di tepi sungai. Ketika Anjani masuk, aku hampir tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Istriku mengenakan gaun berwarna biru navy yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping, wajahnya dirias dengan teliti, menutupi jejak kelelahan. Matanya bersinar cerah, senyum selalu menghiasi bibirnya. Kepercayaan dirinya telah kembali, memberinya penampilan yang sama sekali baru dan penuh pesona. Bunga yang layu di dapur sempit itu kini telah benar-benar mekar dengan kuat. Saat makan, Anjani dengan antusias bercerita tentang rencana-rencananya, tentang strategi bisnis yang akan dia presentasikan kepada bos barunya, tentang bagaimana dia akan memperluas jaringan distribusi. Aku duduk mendengarkan sambil menuangkan anggur untuknya dan sesekali memberikan pandangan dari pengalamanku. Interaksi kami tidak lagi sebatas pertanyaan singkat tentang uang belanja atau jemputan anak. Kami benar-benar berkomunikasi sebagai dua orang dewasa yang setara dan saling menghormati. Aku menyadari diriku kembali jatuh cinta pada wanita ini, sama seperti saat pertama kali aku terpikat padanya di kampus dulu. Anjani mulai bekerja. Kesibukan membuatnya tidak punya waktu untuk murung atau memikirkan luka lama. Dia tenggelam dalam laporan, bertemu klien, dan terus memperbarui pengetahuannya. Gaji pertama yang dia hasilkan sendiri setelah bertahun-tahun memberinya kekuatan mental yang luar biasa. Kadang-kadang aku mengemudi melewati gedung kantor Anjani. Dari kejauhan melihatnya dengan percaya diri keluar dari lobi, telepon di tangan membahas pekerjaan dengan sikap yang berwibawa dan penuh kuasa. Aku mengerti bahwa mengembalikan langit kebebasan bagi istriku adalah keputusan paling tepat yang pernah kuambil untuk menyelamatkan pernikahan ini. Semua usahaku perlahan membuahkan hasil. Sementara Anjani sedang menanjak dalam karier barunya, situasi di rumahku justru menemui jalan buntu. Peraturan militer yang kuterapkan telah menguras habis kesabaran ibuku. Hampir 2 minggu harus memasak, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian sendiri. Dia terlihat sangat kurus. Kemarahannya semakin membesar. Dia tidak mau menerima kesalahannya dan malah menyalahkan menantunya. Pada hari Minggu pagi ketika aku sedang minum kopi di ruang tamu, ibuku membanting sapu ke lantai.
Dia berkacak pinggang dan memulai omelan rutinnya dengan volume suara yang sangat keras. Ibuku dengan kesal menuntut agar aku segera menyewa asisten rumah tangga. Dia mengeluh bahwa dia sudah tua, datang ke sini untuk beristirahat, bukan untuk menjadi budak di rumah ini. Dia memakiku sebagai pria lemah yang terkena guna-guna istri, sehingga tega menyiksa ibu kandungnya sendiri. Dia menantangku, jika kamu tidak memanggil menantumu untuk kembali, dan meminta maaf, atau tidak menyewa pembantu, ibu akan berkemas pulang kampung agar kamu tahu rasa dan dicemu oleh semua orang sebagai anak durhaka. Dia yakin aku akan takut dan akan membujuknya seperti biasa. Tapi dia salah. Aku dengan tenang meletakkan cangkir kopiku. Aku berdiri dan langsung masuk ke kamar tidur ibu. Aku menarik tas travel besar, membuka lemari, dan mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam dengan tegas. Ibuku berlari mengejar, wajahnya pucat pasi, dia tergagap bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Aku tidak langsung menjawab. Tanganku masih sibuk melipat pakaian. Setelah selesai, aku menarik resleting tas dan membawanya ke ruang tamu. Aku merogoh dompet, mengeluarkan sebuah tiket bus eksekutif yang sudah sengaja kubeli malam sebelumnya untuk mengantisipasi situasi ini. Aku memberikan tiket itu pada ibu dengan suara yang jelas tanpa kemarahan, tetapi sangat tegas. Aku sudah membelikan tiket untuk ibu, keberangkatan jam 11 siang ini. Aku sendiri yang akan mengantar ibu ke terminal. Aku setuju dengan ibu. Sebaiknya ibu pulang kampung untuk beristirahat. Kota yang padat ini tidak cocok dengan gaya hidup ibu. Ibuku mendengar itu langsung terduduk lemas di lantai, mulai menangis dan berteriak-teriak. Dia memakiku, menuduhku mengusir ibu untuk membawa pulang istri pemalas. Dia mengungkit-ungkit jasanya melahirkanku dan membesarkanku. Aku menghampiri dan membantunya berdiri. Aku menatap lurus ke matanya, mengucapkan kata-kata tulus dari lubuk hatiku, "Aku sayang ibu. Aku selalu berterima kasih atas semua jasa ibu. Setiap bulan aku akan tetap mengirim uang untuk ibu. Hari raya aku akan membawa istri dan anakku pulang menjenguk ibu, tapi aku tidak bisa membiarkan ibu tinggal di sini lagi. Campur tangan ibu telah menghancurkan keluarga kecilku. Istriku sudah terlalu banyak berkorban. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu, menginjak-injaknya lagi. Ibu harus belajar menghormati batasan keluarga putramu. Ibu tidak bisa terus menggunakan hak sebagai ibu untuk mencampuri kehidupan pernikahan anakmu." Ibuku tertegun. Dia menyadari ketegasan di mataku, tahu bahwa semua tangisan kini sia-sia. Dia dengan lesu membawa tasnya dan ikut bersamaku ke terminal. Sepanjang jalan, kami tidak berbicara sepatah kata pun. Ketika bus mulai berjalan, melihat wajah tuanya yang penuh penyesalan dari balik jendela, hatiku terasa pedih. Tapi aku tahu ini adalah keputusan untuk memotong sumber konflik demi menyelamatkan sisa hidup keluargaku. Perpisahan ini perlu agar ibuku belajar tentang rasa hormat, dan agar rumah tanggaku memiliki kesempatan untuk pulih. Setelah menyelesaikan urusan dengan ibuku, targetku selanjutnya adalah meluruskan kembali pemikiran Kirana yang menyimpang. Selama 2 minggu terakhir, anak 8 tahun itu telah merasakan betapa beratnya mencuci baju, membersihkan kamar, dan mencuci piring sendiri. Keluhannya semakin jarang, digantikan oleh penerimaan diam-diam terhadap aturan baru. Dia mulai memahami betapa melelahkannya pekerjaan tanpa nama yang selama ini dianggap remeh. Namun, agar dia benar-benar menyesal dan memahami nilai seorang ibu, aku perlu menunjukkan padanya sudut pandang yang sama sekali berbeda tentang Anjani, sebuah citra gemilang yang terlepas dari 4 dinding sempit rumah. Suatu Jumat sore, aku meminta izin pulang kerja lebih awal, menjemput Kirana di sekolah. Alih-alih membawanya pulang seperti biasa, aku mengarahkan mobil ke sebuah pusat konvensi besar di pusat kota. Aku tahu hari ini perusahaan Anjani sedang mengadakan acara peluncuran produk baru berskala besar, dan dialah yang bertanggung jawab utama atas seluruh penyelenggaraan. Aku memarkir mobil di tempat yang tersembunyi lalu mengajak Kirana berjalan mendekati lobi kaca gedung. Aku menyuruhnya berdiri diam di sana dan mengamati dengan saksama wanita yang berdiri di tengah lobi besar itu. Kirana menajamkan pandangannya ke arah yang kutunjuk.
Melalui dinding kaca transparan dia melihat ibunya. Anjani mengenakan setelan blazer putih yang dipotong dengan apik. Rambutnya disanggul tinggi dengan rapi. Auranya begitu cerah dan penuh percaya diri. Dia memegang walkie-talkie. Terus-menerus mengarahkan staf, menata stan, tersenyum menyambut tamu-tamu penting, dan dengan percaya diri berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang lancar dengan mitra asing. Di sekelilingnya, para bawahannya tampak sangat hormat dan patuh pada perintahnya. Cahaya sorot acara seolah terpusat pada sosok berwibawa Anjani. Kirana membuka matanya lebar-lebar karena takjub. Dia menarik-narik ujung bajuku, tergagap bertanya, "Ayah, itu benar-benar ibu? Kenapa selama ini aku tidak tahu ibu bisa melakukan hal-hal sehebat ini? Kenapa semua orang begitu patuh pada ibu?" Aku berjongkok, meletakkan kedua tangan di bahu putriku dengan suara yang dalam, namun sangat serius. Aku menjelaskan pada Kirana bahwa ibunya adalah wanita yang sangat berbakat dan luar biasa. Dia pernah menjadi pemimpin yang hebat, menghasilkan banyak uang, dan dikagumi banyak orang. Tetapi demi melahirkanmu, demi merawatmu dan ayah, dia rela mundur, mengorbankan seluruh masa mudanya. Aku menekankan setiap kata agar meresap ke dalam benak anak itu. Ibu menanggalkan setelan jas mewahnya untuk mengenakan daster lusuh berbau masakan. Ibu melepaskan kontrak-kontrak besar untuk memegang pel dan sendok sayur demi keluarga. Ibu mengorbankan semua kesempatannya untuk bersinar, hanya demi menjaga rumah ini tetap bersih dan nyaman. Tapi kamu malah ikut-ikutan nenek menghinanya sebagai orang tidak berguna, parasit pemalas. Coba kamu pikirkan, betapa sakit hatinya. Ibu mendengar kata-kata tajam itu dari putri kecil yang paling dicintainya. Ibumu tidak berguna. Dia adalah orang paling hebat di rumah ini. Mendengar penjelasanku yang runut, mata Kirana memerah. Air mata penyesalan mulai mengalir di pipi tembamnya. Anak 8 tahun itu berdiri terpaku menatap ibunya yang sedang bersinar cemerlang di dalam ruang acara. Penyesalan yang mendalam membuncah di matanya yang polos, menghancurkan sepenuhnya semua bisikan beracun neneknya. Pelajaran tentang pengorbanan dan rasa syukur akhirnya meresap jauh ke dalam jiwa anak itu. Dia menyeka air matanya, menatapku dengan wajah penuh tekad untuk memperbaiki kesalahan mengerikan yang telah dia perbuat. Acara peluncuran produk berjalan sangat sukses. Hampir pukul 6 sore, para tamu mulai berangsur-angsur pulang. Lampu di aula utama juga mulai diredupkan. Anjani berdiri di pintu lobi, menjabat tangan para tamu terakhir dengan sikap profesional. Wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan setelah seharian penuh mengoordinasi acara, tetapi senyum puas tetap terukir di bibirnya. Dia berbalik ke dalam, memberi arahan kepada staf untuk membersihkan lokasi, lalu mengambil tasnya dan melangkah keluar dari pintu kaca menuju tempat parkir. Tepat saat Anjani baru saja menuruni anak tangga, Kirana melepaskan tanganku. Anak itu berlari sekuat tenaga melintasi pelataran yang luas. Sambil berlari, dia berteriak, "Ibu!" Panggilan yang penuh kerinduan dan penyesalan itu menggema di senja yang sunyi. Anjani terkejut, berhenti dan mencari-cari sumber suara. Ketika dia menyadari putri kecilnya berlari ke arahnya, dia bahkan menjatuhkan tas mahalnya ke tanah. Kirana menabrakkan diri ke pelukan ibunya, melingkarkan kedua tangannya erat di pinggang ramping Anjani. Anak itu menangis terseduh-seduh. Tangis yang pecah membawa serta semua penyesalan yang terpendam selama ini. Kirana menundukkan kepalanya di bahu ibunya sambil terisak-isak mengucapkan permintaan maaf yang tulus. "Ibu, aku salah, Bu. Aku minta maaf sekali. Aku sudah tahu betapa hebatnya ibu, aku sudah tahu pengorbanan ibu untukku. Aku janji mulai sekarang akan jadi anak baik, akan bantu ayah di rumah, tidak akan pernah membantah ibu lagi. Aku mohon ibu maafkan aku. Ibu pulang ya, Bu. Rumah sepi tanpa ibu. Aku kangen sekali sama ibu." Kata-kata tulus dari lubuk hati seorang anak 8 tahun itu meruntuhkan sepenuhnya benteng pertahanan terakhir di hati Anjani. Hati ibu mana yang bisa tetap keras di hadapan tangisan anaknya? Anjani memeluk putrinya erat,
seolah takut anak itu akan hilang. Air matanya mengalir deras membasahi rambut Kirana. Semua amarah, semua luka yang terpendam seakan sirna bersama air mata hangat ibu dan anak itu. Dia mengelus punggung anaknya dengan suara tercekat, menjawab, "Ibu tidak marah, Nak. Ibu kangen sekali sama kamu. Anak ibu anak yang baik. Ibu selalu menyayangimu tanpa syarat." Mereka berdua terus berpelukan dan menangis di tengah pelataran, tidak peduli dengan tatapan penasaran orang yang lewat. Ikatan suci ibu dan anak telah menyembuhkan retakan dalam yang disebabkan oleh kesalahan masa lalu. Aku perlahan mendekati mereka. Melihat pemandangan itu, hatiku ikut terenyuh. Aku membungkuk, mengambil tas Anjani. Dengan hati-hati membersihkan debu yang menempel, ketika Anjani menatapku, matanya masih basah. Tetapi tidak ada lagi tatapan dingin dan waspada seperti saat dia pergi membawa koper. Aku tersenyum lembut, dengan suara hangat berkata, "Semua urusan di rumah sudah beres. Ibu sudah pulang kampung untuk istirahat, aku dan Kirana sudah membersihkan rumah sampai bersih. Rumah itu sekarang hanya menunggu pemilik sebenarnya untuk kembali. Kita pulang ya, sayang." Anjani menatapku dalam-dalam, lalu menatap putrinya yang memeluk erat kakinya. Dia mengangguk pelan, anggukan yang menandakan pengampunan atas semua kesalahanku. Aku mengulurkan tangan, menggenggam tangan lembut istriku, sementara tangan yang lain menuntun putriku. Kami bertiga bersama-sama masuk ke mobil, meninggalkan di belakang hari-hari badai yang menyesakan. Mobil melaju menuju sarang kami, membuka babak baru yang lebih cerah dan hangat dalam hidup kami. Mobil berhenti di depan halaman rumah yang akrab. Suasana muram beberapa hari sebelumnya digantikan oleh kegembiraan bercampur debar-debar. Aku turun lebih dulu. Bergegas membukakan pintu untuk Anjani, lalu membantunya membawa tas kerja yang berat berisi dokumen. Kirana juga berlari kecil mengikuti, memegang erat tangan ibunya, seolah takut ibunya akan hilang lagi. Saat aku memasukkan kunci untuk membuka pintu utama, aku melirik ekspresi Anjani. Hatiku berdebar, mengharapkan pengakuan darinya. Dia melangkah masuk dan berhenti sejenak. Rumah tidak lagi berbau apek, tidak ada tumpukan mainan atau pakaian kotor yang berserakan. Lantai kayu dibersihkan hingga mengkilap, meja kaca di ruang tamu bening tanpa noda kopi. Sandal rumah Anjani tertata rapi di rak sepatu. Aku berdeham sedikit gugup, mempresentasikan hasil kerja kerasku dan Kirana. Aku dan Kirana butuh 2 hari akhir pekan untuk membersihkan setiap sudut rumah. Aku tahu bersih-bersihku tidak sebersih kamu, tapi aku janji akan terbiasa. Anjani tersenyum tipis, tatapannya melembut penuh kehangatan. Dia melangkah ke area dapur dan sekali lagi terkejut. Di meja makan ada hidangan panas yang ditutup dengan tudung saji. Aku bergegas ke dapur, menyajikan nasi ke mangkuk, lalu menarik kursi, mempersilakan istriku duduk. Hidangannya terdiri dari daging rebus, sayur gambas, dan telur dadar. Aku menggaruk kepala dengan canggung. Aku lihat tutorial di internet. Daging rebusnya agak hancur, telurnya juga tidak cantik. Makan saja ya biar hangat. Anjani mengambil sepotong daging, mengunyahnya perlahan, lalu memuji, rasanya pas sekali. Makan malam sederhana itu, tanpa hidangan mewah, adalah makan malam terlezat yang pernah kami makan. Karena dibumbui dengan pemahaman dan ketulusan. Selesai makan, Kirana dengan sukarela mencuci piring. Anak 8 tahun itu membawanya dengan sangat hati-hati. Tidak ada lagi wajah cemberut. Aku mengajak Anjani ke depan kulkas. Di sana aku menempel selembar kertas A4 yang dicetak rapi dengan judul jadwal piket rumah tangga. Di dalamnya aku mendaftar semua pekerjaan dari mencuci, memasak, hingga membersihkan toilet. Nama Anjani hanya ditugaskan untuk merangkai bunga dan merapikan lemari pakaian pribadinya. 80% pekerjaan berat sisanya dibagi rata antara aku dan Kirana. Anjani menatap kertas itu lalu menatapku dengan ekspresi ragu bercampur geli. Dia bertanya, "Kamu yakin sanggup? Kamu kan banyak pekerjaan di kantor." Aku memegang kedua bahunya, menjawab dengan tegas, "Aku sudah minta pindah ke bagian administrasi. Gaji mungkin sedikit turun, tapi waktunya lebih pasti."
Tidak perlu lagi menjamu klien sampai larut malam. Mulai sekarang kamu kerja cari uang, aku juga kerja cari uang. Jadi pekerjaan rumah harus kita bagi rata. Aku tidak mau melihatmu menanggung semuanya sendirian sampai layu lagi. Anjani menyandarkan kepalanya di bahuku. Desahan lega terdengar pelan, sarang kami akhirnya benar-benar menjadi tempat paling damai untuk kembali. Kehidupan keluarga kami dengan cepat beradaptasi dengan ritme baru ini. Anjani semakin sibuk dengan perannya sebagai ketua tim penjualan. Dia sering pulang terlambat atau bertemu klien untuk menandatangani kontrak, sementara aku, setelah pindah ke bagian administrasi, menyelesaikan pekerjaan tepat pukul 5.00 sore, menjemput Kirana, lalu pulang dan terjun ke dapur, memulai peran sebagai suami siaga. Awalnya adalah serangkaian tantangan yang lucu sekaligus menyedihkan. Aku yang terbiasa memegang pena kini harus memegang pisau, sangat canggung dan beberapa kali nyaris melukai tanganku sendiri. Suatu kali aku mencoba menyetrika kemeja sutra Anjani, tetapi karena tidak tahu cara mengatur suhu, aku membakar sebagian besar ujung kemeja itu. Di lain hari, aku susah payah memasak sup ikan untuk istriku, tetapi lupa menambahkan jahe untuk menghilangkan bau amis dan menambahkan terlalu banyak garam. Ketika Anjani pulang dan melihat kemeja gosong serta hidangan bencana itu, aku sudah siap dimarahi. Tapi dia hanya tertawa, berkata, baju rusak bisa beli yang baru, sup keasinan bisa ditambah air. Dia sama sekali tidak mengkritik atau mencelaku seperti cara ibuku dulu menghinanya. Toleransi dan dorongan dari Anjani membuatku semakin menghargai usahaku. Aku mulai mencatat resep dengan hati-hati. Aku belajar memisahkan pakaian berwarna dan putih sebelum dimasukkan ke mesin cuci. Aku belajar cara menggunakan pembersih toilet yang efektif tanpa merusak tangan. Pekerjaan-pekerjaan yang berulang setiap hari ini membuatku benar-benar merasakan betapa melelahkannya secara fisik. Kadang-kadang saat punggungku sakit karena menyikat kamar mandi, aku teringat bagaimana Anjani menanggung beban ini sendirian selama 7 tahun. Pemahaman yang lahir dari pengalaman nyata ini membantuku melepaskan sepenuhnya sifat arogan dan patriarkalku. Pada akhir bulan, Anjani sering membawa pekerjaan ke rumah. Ada malam-malam dia duduk di depan komputer hingga larut, sering memijat lehernya yang kaku. Aku diam-diam membuatkan segelas susu hangat, meletakkannya di mejanya, lalu dengan lembut memijat bahunya yang tegang. Anjani memejamkan mata menikmati perhatian itu, mengeluh bahwa target penjualan sangat menekan. Aku tidak lagi menyarankannya untuk berhenti kerja seperti dulu. Aku dengan sabar mendengarkan, memberikan beberapa saran negosiasi berdasarkan pengalamanku. Lakukan yang terbaik. Kalau lelah, istirahatlah. Aku selalu di sini untuk mengurus semuanya. Anjani meraih tanganku, tersenyum dan berkata, "Terima kasih, sayang." Saat itu aku menyadari bahwa menjadi pendukung yang kokoh bagi wanita yang kucintai juga merupakan pencapaian terbesar bagi seorang pria dewasa. Hanya dalam waktu kurang dari setahun kembali bekerja, kemampuan Anjani meledak, membuktikan keputusanku yang tepat. Dengan kepekaan pasar dan keterampilan komunikasi yang luar biasa, dia berturut-turut berhasil mendapatkan kontrak-kontrak besar. Pada pesta akhir tahun perusahaan, nama Anjani disebut sebagai karyawan terbaik dan dia secara resmi diangkat menjadi direktur penjualan regional. Jabatannya yang baru datang dengan gaji dan bonus yang jauh melampaui pendapatanku saat ini. Anjani telah sepenuhnya merebut kembali posisinya, mandiri secara finansial dan bersinar cemerlang. Akhir pekan itu, aku mengadakan pesta kecil di rumah. Anjani sedang dinas luar kota. Di tengah pesta, beberapa teman lama melihatku sibuk di dapur dan mulai menggodaku. Seorang teman bernama Rendra mengangkat gelas birnya, tertawa dan berkata, "Wah, sekarang kamu jadi penurut sekali ya. Memberikan panggung untuk istrimu. Istri jadi direktur, gaji berkali-kali lipat, suami di rumah cuci piring. Apa tidak malu?" Beberapa yang lain ikut menimpali, mengatakan pria yang penghasilannya lebih rendah dari istri pasti akan diremehkan. Jika ini aku 7 tahun yang lalu, gengsiku pasti akan meledak. Tapi sekarang setelah melalui banyak hal, pikiranku telah berubah total.
Aku dengan tenang menyeka tanganku, duduk di meja. Aku menuang bir, bersulang dengan Rendra, lalu dengan jelas menjawab. Aku berkata terus terang kepada mereka, pikiran kalian kuno sekali. Istriku hebat dan menghasilkan banyak uang. Aku yang pertama kali diuntungkan. Anakku punya kehidupan yang lebih baik. Keluarga kami punya lebih banyak aset. Apa yang memalukan dari itu, pria sejati adalah yang menjadi landasan kokoh bagi istrinya untuk terbang tinggi, bukan yang menekan istrinya di dapur demi gengsi kosong. Dia telah mundur selama 7 tahun agar aku bisa maju. Sekarang giliranku untuk mundur agar dia bisa bersinar. Itulah keadilan dalam pernikahan. Teman-temanku terdiam, saling memandang dengan canggung. Mereka menatapku dengan tatapan yang berubah dari cemoohan menjadi rasa hormat. Setelah itu, tidak ada lagi yang berani menggodaku. Aku mengerti bahwa rasa hormat dari orang lain berasal dari caramu menghargai dan melindungi pasanganmu. Libur Lebaran tahun itu berlangsung selama seminggu penuh, berbeda dengan kekhawatiranku. Anjani justru yang proaktif mengusulkan agar kami semua bersiap-siap membeli oleh-oleh dan pulang kampung untuk merayakan Lebaran bersama ibuku. Sejak ibuku pulang dengan kesal, dia jarang menelepon. Anjani mengerti itu. Dia berkata padaku, bagaimanapun, beliau adalah ibumu. Kita harus pulang untuk berbakti. Mobil berhenti di depan halaman rumah di kampung. Ibuku sedang menyapu. Melihat mobil kami, dia bergegas meletakkan sapu. Matanya berbinar gembira, namun masih terlihat canggung. Ketika melihat Anjani turun dari mobil dengan elegan, dia terpaku. Anjani tidak membiarkan ibu mertuanya canggung, dia proaktif mendekat, tersenyum ramah. Assalamualaikum, Bu. Selamat Lebaran. Semoga ibu sehat selalu. Kirana juga berlari memeluk neneknya, berceloteh riang. Ibuku mengelus rambut cucunya, matanya mulai berkaca-kaca. Di dalam rumah, suasana masih sedikit kaku. Anjani membuka bagasi, mengeluarkan tas-tas hadiah yang dibungkus dengan indah. Dia memberikan sebuah jaket beludru berwarna marun yang sangat mewah, sekotak suplemen tulang yang mahal, dan amplop THR yang tebal. Anjani dengan lembut memegang tangan ibuku berkata, aku tahu ibu sering sakit lutut. Aku belikan obat ini, Bu. Semoga cocok. Melihat kebaikan menantunya yang dulu pernah dia usir, ibuku tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia memegang tangan Anjani, air mata penyesalan mengalir di pipinya. Dengan suara bergetar, dia berkata, ibu ribuan kali minta maaf, Nak. Dulu ibu kolot, sudah tua, sering salah bicara. Ibu di rumah sendirian banyak merenung, baru sadar betapa salahnya ibu. Maafkan ibu mertuamu yang sudah tua ini. Anjani menggelengkan kepala, dengan sabar menyeka air mata ibu mertuanya. Dia berkata, jangan menangis lagi, Bu. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu, aku tidak dendam, asal ibu sehat, keluarga kita rukun, aku sudah senang. Aku berdiri di samping, melihat dua wanita terpenting dalam hidupku menangis haru, beban di hatiku terangkat. Ibuku telah belajar menghargai menantunya dan keluarga kami akhirnya benar-benar merayakan Lebaran yang damai dan penuh kehangatan. Malam ini, bulan purnama menerangi gedung-gedung pencakar langit Surabaya. Aku dan Anjani berdiri di balkon apartemen baru kami yang sangat luas. Hari ini adalah hari istimewa, peringatan 10 tahun pernikahan kami. Kirana sudah tidur nyenyak, di meja kecil ada sebotol anggur merah dan 2 gelas kristal. Aku menuangkan anggur, memberikan 1 gelas pada istriku, lalu kami bersulang. Anjani menyesap sedikit anggurnya, matanya menatap ke bawah ke arah lalu lintas yang ramai. Dia mengenakan gaun sutra merah yang memesona. Rambutnya yang bergelombang tergerai di bahunya, memancarkan kecantikan wanita yang sukses dalam karier dan keluarga. Aku mendekat, melingkarkan lenganku di pinggangnya. Aku berbisik bertanya, 10 tahun menjadi istriku, melewati banyak suka dan duka. Pernahkah kamu menyesal menikahiku? Anjani berbalik menatapku, senyumnya merekah. Dia berkata, menyesal tentu pernah, terutama di hari-hari saat kamu mengabaikanku. Tapi aku tidak pernah menyesal memilihmu sebagai suamiku. Karena pada akhirnya kamu sadar,
Kamu berani membuang gengsimu untuk melindungiku saat aku berada di titik terendah? Pria bisa membuat kesalahan. Yang penting adalah apakah dia punya keberanian untuk mengakui dan memperbaikinya. Kamu telah membuktikan keberanian itu. Aku memeluknya lebih erat. Pikiranku melayang ke masa-masa buruk 7 tahun lalu, ke pertengkaran, ke air mata Anjani, dan ke kesadaranku yang terlambat namun tepat waktu. Aku menyadari sebuah kebenaran sederhana yang sering diabaikan banyak pria. Kebahagiaan keluarga tidak terletak pada siapa yang mencari uang lebih banyak. Juga tidak datang dari pengorbanan sepihak seorang wanita. Kebahagiaan sejati terletak pada kesetaraan dan saling pengertian. Ia terletak pada penghargaan atas jerih payah istri di dapur. Ia terletak pada keberanian untuk menurunkan ego dan berbagi beban dengannya. Ia terletak pada keberanian untuk menetapkan batasan yang jelas dengan keluarga besar. Ia adalah keberanian untuk berdiri membela pasangan hidup kita. Ketika aku belajar melepaskan gengsi semu seorang pria patriarkal, aku menemukan kembali sebuah keluarga yang sesungguhnya. Dengan Tawariang putriku, kedamaian dari ibuku di kampung, dan yang terpenting, wanita yang paling kucintai, yang kini bebas bersinar di sisiku. Jalan di depan mungkin masih akan berliku, tapi aku tahu kami akan selalu bergandengan tangan, karena pelajaran dari masa lalu telah membangun fondasi yang kokoh untuk hari esok. Ya, benar,